Mengenal sejarah singkat tato dalam pengayauan dan perjanjian tumbang Anoy suku Dayak Kalimantan. Bila kita pergi ke perkampungan Pulau Kalimantan, tidak jarang kita menemukan dan melihat banyak orang terutama suku Dayak memiliki tato pada tubuh mereka. Tato ini merupakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Pembuatan dan penempatan tato ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui serangkaian peristiwa dan ritual khusus. Tato yang kononnya merupakan lambang keberanian dan kejantanan seseorang wanita baru bisa memilih dan menemukan pujaan hatinya dengan dibuktikan si pria pujaan telah membuktikan keberaniannya dengan melakukan serangkaian kewajiban, yaitu melakukan pengayauan, yaitu memenggal kepala sebagai sesaji atau tumbal atas konsekuensi adat atau situasi tertentu. Pemberian tato motif Dayak adalah penghargaan pasca pengayauan tersebut berupa tato motif Dayak di tangan. Dalam suku Dayak Iban dinamakan motif tegulun, yaitu tato pada tangan dengan ciri khas garis-garis melintang dan melingkar dengan mengikuti pola telapak tangan. Untuk pangkalima suku Dayak di daerah Kalimantan Tengah, tato yang diberikan sebagai bukti kesatria ini berupa tato dengan pola melingkar-lingkar pada tangan. Mendengar kata kayau bagi kebanyakan orang sangat menakutkan dan bernuansa mistis. Pada dasarnya, kayau sendiri bukan artinya memburu semaunya, namun tepatnya merupakan hukum sebab akibat dalam masyarakat adat Dayak itu sendiri. Berani berbuat, berani bertanggung jawab pula. Demikian pernyataan bahwa tindakan mengayau dan akhirnya memenggal kepala musuh merupakan keharusan atas situasi tertentu sehingga itu dilakukan. Mengayau dilakukan memiliki tujuan yang jelas, sistematis, dan tidak asal-asalan oleh seorang ksatria. Mengayau tidak diartikan memburu siapa saja yang tidak ada sebab akibatnya, karena suku Dayak juga mempunyai adat dan aturan yang melarang soal pembunuhan. Menurut tutur sejarahnya ada 3 jenis kayau menurut versi Kapuas Dayak Otdanum dan Dayak Katingan, subsuku Dayak Ngaju sebagai berikut. 1. Kayau tabuh, yang dilakukan suku Dayak Kenya dahulu sebelum penjajahan ataupun misionaris datang ke Pulau Kalimantan. Kayau tabuh dilakukan dengan mengharuskan mereka memotong kepala musuh atau oleh karena keterpaksaan. 2. Kayau asang, dilakukan oleh karena seseorang mencari atau menginginkan kekuasaan, kekuatan atau hanya ingin mencari status sosial yang lebih terkemuka dan tinggi di dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut. 3. Kayau adat, yaitu kepentingan pengayauan memenggal kepala untuk upacara adat dan pelengkap tiwa, yang fungsinya adalah untuk menjadikan budak di alam nirwana bagi yang kena kayau. Dalam upacara adat tiwah itu juga dilakukan upacara pengangkatan tulang belulang orang yang sudah mati, untuk nantinya dipindahkan ke sandung dalam bahasa Dayak Kahayan, atau pambak dalam bahasa Dayak Katingan. Tujuan untuk menyempurnakan perjalanan orang yang sudah mati ke alam arwah. Kayau adat dilakukan kepada si penghina yang menghina seseorang, terutama menurut suku Dayak Kalteng. Hal yang dapat mendatangkan kutuk dari Ranying Hatala Langit kepada orang lain dan kampung halaman yang dia huni. Karena penghinaannya dia dihukum oleh tetua adat dengan memenggal kepalanya. Adat mengayau ini sudah lama dihentikan melalui kesepakatan oleh semua kelompok suku Dayak. Sejak pertemuan damai tumbang Anoy yang diselenggarakan pada tahun 1894 di rumah Betang Damang Batu. 4. Kayau habales atau hapalas, dilakukan akibat balas dendam akibat kekalahan peperangan yang pernah terjadi, atau karena ada suku lainnya pernah mengayau pada masyarakat suku tersebut. Dengan adanya perjanjian tumbang Anoy yang diprakarsai pemerintah kolonial Belanda atau VOC, kala itu semua kelompok suku Dayak menyepakati dan menghapuskan tradisi segala bentuk sebab akibat yang menyebabkan seseorang harus mengayau. Dari saat itu sampai sekarang ini persatuan untuk tidak saling menumpahkan darah ini justru membuat suku Dayak semakin kuat keberadaannya. Perjanjian tumbang Anoy sangat penting menyisakan sejarah yang sangat penting bagi persatuan suku Dayak di Nusantara ini. Tato Dayak sebagai lambang keberanian, kesatria, pemersatu dan identitas yang tetap mewarnai suku Dayak hingga kini,
dan bukti sejarah perjuangan hidup suku Dayak masa lampau dalam menemukan kemasyurannya. Demikian arti tato, serta sejarah singkat pengayaan dan perjanjian tumbang Anoy suku Dayak Kalimantan yang bisa kami sajikan. Mohon maaf apabila dalam uraian dan penyebutan kami ada yang salah. Dan terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video berikutnya bersama channel Ulun Kalimantan. Salam sempekat.